Hai, selamat pagi semuanya. Selamat datang di Duet Siaran Pagi. Hari ini hari Jumat, tanggal 19 Juni 2026. Udah masuk tengah bulan lagi. Artinya 11 hari lagi, 12 hari lagi kita masuk ke akhir bulan Juni. Oh my god. Udah selesai lagi bulan Juninya. Lalu kemudian saya salah ini live-nya ya. Saya close dulu, oke? Bye-bye. Live-nya salah. Gue pikir itu tadi udah masuk ke akunnya Duet. Ternyata itu adalah tadi akun Acuh. Ya ampun, udah panjang-panjang gue ngomong. Gusti, ya Allah. Selamat pagi semuanya. Selamat kembali datang di Duet Siaran Pagi. Dave Iwet kembali lagi menyapa pagi hari ini. Hari Jumat tanggal 19 Juni 2026. Kita sudah masuk wah ini udah lewat dari pertengahan Juni ya malah ya. Terus kemudian tinggal 12 hari lagi menuju ke akhir Juni. Dikit lagi berarti masuk bulan Juli. Wow. Bulan depan gue 45 tahun. Oh my god. Dahsyat ya. Cepet banget. Gila bener-bener. Ya, oke. Kita mulai lagi siaran paginya. Silahkan di tap-tap guys. Jangan lupa kita punya KPI 1 juta likes. Langsung, kok dia langsung naik? Padahal kan gue belum terima. Gimana caranya tuh? Hah? Oh, belah pinggir. Iya. Oh, kebanyakan gerak. Ntar tengah-tengah capung, capek. Iya. Enggak dong. Nyala nggak sih? Yang Enggak nyala, nggak kedengeran. Lu ngomong apa? Halo? Halo, nggak kedengeran. babi ayam, Halo? kadal, tokek, Nggak komodo, gareng, petruk. Komodo baru beranak di Taman Mini Indonesia Indah. Astaga, alhamdulillah. Jadi nggak ada penerus ya. Iya, Jagat Satwa. Ya, cuma 2 yang lagi punya anak. Satu di Pulau Komodo, satu lagi adalah di Taman Mini Indonesia Indah. Sorry, komodo bukan punya anak, bertelur. Udah menetas telurnya. Iya, nggak punya. Iya sih, tapi iya sih. Kalau beranak itu tuh dia brojolnya anak gitu. Kalau bertelur tuh keluarnya telurnya jadi anak gitu. Jadi ngomongnya gimana nih? Komodonya bertelur. Tapi udah jadi anak, udah bukan telur lagi. Selamat ya, Dok. Komodo panggilnya apa? Kom apa dok? Dok. Dok, bukan kom. Iya. Lah, lo aja dipanggilnya Wet, bukan Iu. Oh, tapi lo dipanggilnya Dave, bukan V. Karena nggak ada. Aduh, lo kapan terakhir ke Taman Mini? Udah lama banget. Udah lama banget. Gue terakhir ke Taman Mini itu kayaknya ada event deh. Itu udah 10 tahun lalu kalau nggak salah. Kayaknya sebelum COVID. Lo udah tahu Taman Mini sekarang sudah berubah? Geng Duet nih pintar ngalah-ngalahin AI. Kukumbi ekstra madu. Komodo itu ovoviviar. Bertelur sekaligus beranak. Jadi telurnya menetas langsung menyerupai komodo. Ovovivivar. Ovovivivar. Tuh. Kenapa tadi Taman Mini udah lebih bagus? Taman Mini sudah beda sekarang. Sudah beda cerita. Dalam arti gimana tuh perbedaan ceritanya?
sudah lebih rapi. Terus kemudian sekarang ada namanya Pasar Nusantara. Jadi gue baru tahu dulu tuh ternyata di setiap anjungan tuh ada jajanan-jajanan khas dari Hmm. daerah masing-masing. Mm-mm. Oke. Cuma kan agak repot ya kalau kita pergi ke satu-satu anjungan buat jajan. Nah, sekarang tuh udah dikumpulin dalam satu tempat namanya Pasar Nusantara. Jadi lu Gue suka bisa, tuh. ya, lu mau cari makanan Manado ada, makanan Aceh ada, mau apa peda ada, dan yang jual asli orang daerah tersebut. Oh, sebenarnya kayak di ini ya, Hotel Borobudur tuh kan selalu ada kayak bazar makanan dan Oh bazar iya? kuliner di daerah. Heeh. Kayak ada Oh, jajanan apa? Jajanan minyak-minyak dari Papua. Ntar yang jaga tuh ibu-ibu dari Papua. nah Terus bener. apa apa unik pernik Dayak. Ntar yang jaga tuh Iya, orang-orang Dayak gitu. iya. Nah, cuma ini bener-bener apa tuh namanya? Tempatnya tuh proper, bagus gitu. Ada tamannya, enak deh. Terus abis itu enak buat olahraga, jalan pagi. Hmm. Mm-mm. Taman Mini sudah beda cerita. Oke, nanti Taman Mini dimasukin ke dalam salah satu tempat wajib kunjung lagi bersama kamu dan keluarga ya Yang ya. Bawa anak-anak deh. Gue sih Mm-mm. sejujurnya ponakan gue belum pernah tuh ke Taman Mini. Sat ya. Lo ajak deh. Lo datang pagi-pagi aja, pagi-pagi jalan pagi dulu, terus abis itu sarapan di Pasar Nusantara itu. Karena kan kalau Iya. siang agak panas kan. Nah, kalau sore ada tari kecak. Oh, di Anjungan Denpasar. Hmm, Anjungan Bali dong, tapi bukan. Anjungan Bali. Bukan, ada namanya panggung panggung Nusantara, panggung Indonesia. Oh, di salah satu panggungnya lah ya itu. Iya, 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 betul, Oke. betul, betul. Oh, benarkah kalau sekarang mobil tuh nggak boleh masuk ke Taman Mini? Betul, itu cuman mobil listrik tapi juga hari-hari tertentu. Tapi kan di dalam situ ada namanya angling. Angling tuh angkutan keliling. Disingkat angling. Oh, iya. Ya, Ini ada banget ya apa? angling. Iya, Zaman Pak Harto literal. banget tuh. Iya, Heeh. literal aja gitu. Angling, angkutan keliling gitu. Terus Dar. ada bagi car yang bisa, kayaknya bisa dipinjam deh baginya. Bagi carnya bisa dipinjam. Bagi car tuh berarti mobil yang bisa dibagi-bagi ya. Terserah aja Dev, gimana mau lo aja. Lu tuh kayaknya belakangan rasa sabar lu tuh udah mulai pupus sama gue ya. Mungkin kayaknya rasa sabar lu tuh udah sama artis-artis lokal kayak gue gini tuh lu udah capek gitu. Lu pengennya tuh Heeh, untuk heeh. artis-artis internasional, artis-artis Iya, Korea gitu ya. iya, iya, Korea-Korea iya, makan keju kayak DPR Ian gitu. Mungkin lu lebih sabar ya karena mungkin secara visual dan kayaknya kan nyeni banget ya yang kayaknya tuh jiwa seninya tuh iya, membuncah dalam semua karya gitu kan iya, ya. iya, 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 iya. Gue sekarang memang kayak gitu. Apalagi kalau misalnya artis-artis yang cuman tinggal di satu daerah gitu, ngapain? Lah lagu-laga lu. Iya bener geng duet tuh emang udah paling gercep banget ya informasi-informasi nih udah bocor kayaknya udah banyak yang tahu geng duet. Jadi duet nanti akan collab bareng, kita akan ketemu DPR Ian di acaranya Alchemist. Kita akan live loh streaming geng duet di account TikToknya duet. Jadi nonton ya hari Sabtu jam 6.45 kita mulai. Yes ya. Kalau ada geng duet yang akan berencana ke sana karena dari tadi banyak tuh. Aku kan nanti ke sana Om Dev kita ketemu. Monggo-monggo aja kita bisa ketemu. Buat yang di rumah nanti teman-teman bisa nonton di live streaming duet. Kita akan collab sama Alchemist untuk exhibition Out West. Kemarin aku briefing dikasih tahu sama tim Alchemist. It's going to be fun. Iya sayang, nah 6.45 sore PM ya, PM, bukan AM. Kalau AM Hmm, subuh jatuhnya Bun. benar, benar. Oh ya Allah Tuhan, Bu Risol, banyak permintaan sekarang ya. Mas Iwet, colekin Pak Fikram Indosat, kerjasama ada jeda hari Senin. Ini gimana sih? Ada jeda Senin, kali Suga bisa lari pagi bareng Mas Iwet. Ada lagi.
Suga lari pagi. Emang fantasinya tuh nggak apa-apa. Fantasi itu sehat ya. Keep it, jangan dimatiin. Perkara dia akan terwujud apa enggak itu kekuatan doa aja ya. Jalur langit aja. Nggak ada yang impossible. Bisakah kejadian? Bisa. Suga lari pagi bareng Iwet di GBK tuh bisa-bisa aja terjadi sayang ya. Zaman hologram gini kan kita bisa aja semua terjadi. Iya. Evita nanya, Om Dev body fatnya berapa? Nggak bisa dihitung karena pas aku naik ke timbangan mesinnya bilang no more fat in you gitu. Jadi gue pikir ya udahlah daripada berselisih. Iya, bagus banget. No more fat in you, yes, bagus. Ya kan, daripada kita membantah alat kan lebih baik iyain aja ya Dev ya. Karena kalau kita bantah alatnya juga percuma. Yang ada kita sakit hati, kita makin kesel karena dia nggak nanggepin kita. Iya nggak? Iya. Itu tuh prinsip aku dalam pun sama gitu. Alat itu nggak usah dibantah, nggak usah didebat gitu. Enggak sih. Gue sekarang berat badan gue udah balik ke 70. Kan waktu diare kemarin kan gue sempat 67. Dan bener kata lo 3 hari pasca diare sembuh itu gue laparnya gila-gilaan. Gue laparnya gila-gilaan karena kan selama 7 hari gue kekurangan fluid badan gue gitu. Jadi sekarang 70. Kemarin gue nimbang pas gue nge-gym di Senayan City itu ada timbangan. Gue udah gak punya timbangan, Bo. Timbangan gue dibawa sama adik gue. Gue pikir kan dia GERD ya. Kesian deh, dia lebih perlu timbangan itu daripada gue. Hubungannya apa antara GERD sama timbangan, Bo? Maksudnya dia lagi conscious banget menjaga badannya. Karena timbangan gue ini timbangan yang kayak di gym gitu loh, Wet. Ada body fat, ada muscle, ada ini, ada ini. Kan biasanya kalau GERD itu retain water kan, suka kembung kan, kelihatan di situ. Oh iya. Ada nanya, Anya, jadi beli Nasgor nggak Mas Dev kemarin? Nah, enggak, sebel banget ya. Kemarin tuh gue nggak jadi beli nasi goreng karena gue tuh gue di Pacific Place, gue makan di Kemcik. Aduh, seperti biasa gue ketemu banyak geng duet di Kemcik. Lo tau apa? Akhirnya for the first time cita-cita gue terwujud. Gue makan makanan Indonesianya Kemcik. And it is so good. Gue makan yang ramesan gitu, Nek. Nasi merah setengah. Nasi merahnya tuh pulen, nggak kering. I love it. Gue suka nasi merah yang dimasak semi-semi menul-menul gitu. Terus gue cuman panggil terhasrat gue tuh I crave for something that is very spicy gitu, bumbu banyak gitu. Gue makan ayam suwir Cakalang Manado sama balado kentang. 100 gramnya 18.000. Jadi total 70.000 lah, belum pakai minum. Terus gue beli kue. Gue lagi pengen dessert ya. Gue beli kue Clara Cake. Shout out Tante Clara. Masih suka nontonin aku gak sih Tante Clara? Udah lama banget ya Tante gak ketemu aku. Tante Clara Cake. Clara Cake. Clara Bakery apa Clara Cake? Kenes banget gaya lo. Biasa aja. Gak usah pakai Clara Cake. Clara Cake. Tante Clara udah lama gak ketemu. Masih suka nonton aku gak sih? Biasa aja, biasa. Kenes banget. Ya Allah Tuhan, Gusti. Temen gereja gue. Biasa gue pakai banyak banget gaya lu. Kalau lo lagi lari tuh maraton ngabisin energi, lu dimarahin pasti sama trainer. Gila ya lo. Buset. Hemat-hemat energi hari gini in this economy. Jangan banyak gerak. Udah gitu ya, kayaknya trainer-trainer di gym tuh udah mulai malas deh ngelihat gue. Kemarin kan gue udah pasti. Udah pasti. ini mah member ditanya. Nggak usah ditanya itu mah. Nggak usah. Ini mah member banyak nanya nggak ngambil sesi PT gitu ya. Makanya. Gue nanya dulu. Gue tuh tipe yang gitu guys. Kalau nge-gym, kalau gue pengen pakai alat dan gue nggak tahu, gue pasti nanya. Kalau trainernya lagi pegang orang, gue nanya yang di depan. Karena menurut gue kan itu daripada kita salah pakai alat, mendingan gue nanya. Itu ya alasan lo kenapa pindah-pindah gym ya, supaya lo nggak ketara gitu di gym ini. Ini yang kemarin nanya lagi, lo bisa pindah-pindah gitu ya. Ya emang frugal, hemat sama pelit beda tipis ya Kak ya. Iya Kak. Mahal loh bayar PT tuh. Aduh Beb, gue kangen loh hidup gue punya PT banyak gitu loh Beb. Aduh pengen kaya lagi loh aku ini. Kayak Can-Can kali PT-nya 5.
Eh, kemarin kan gue meeting sama Taman Mini. Shout out untuk teman-teman di Taman Mini. Ada Pantes, Bumita. lu mendadak jadi insightful soal Taman Mini. Tunggu dulu. Terus udah gitu ada Bumita, ada Mas Jaya, ada Mbak Dina, ada Mas Erik. Gongnya, begitu gue nyampe kan dijemput pakai bagi ya, Selamat pagi Mas Iwet. Itu ada tim gue segala macam. Gini gitu. Gongnya Mbak Dina, dia bilang gini, kita juga di sini punya pasar Nusantara Mas Iwet, isinya itu jajanan-jajanan dari seluruh anjungan. Kalau Mas Iwet mau makan nasi goreng seperti yang dibahas di siaran tadi pagi, cobain nasi goreng Acehnya. Aku rekomen, enak banget. Karena aku geng duet sejati. Gue cuman gini. Jadi lu sekarang kalau ngomong tolong hati-hati, yang ketemu orang tuh gue, ya. Ntar kalau lu ngomong asal-asalan, denger dulu, diam. Orang-orang yang gue temuin dedemit, orang juga kali. Ya tapi kan yang suka asal-asalan ngomongnya lu. Kalau tiba-tiba Ya, lu ngomong brand ini, brand itu, gue ketemu orangnya, gue nanti yang ditanya. Lah tapi kan gue kan apa yang gue omongin benar adanya. Gue kan nggak pernah ngadi-ngadi, nggak pernah Gak usah berfantasi. merem, biasa aja ngomongnya, biasa aja, nggak usah pakai merem-merem gitu, genit banget. Enak Bo, merem gini ternyata. Bisa tidur loh gue. Kok bisa? Lu mah parah, emang bener-bener dah. Kemarin kan gue kurang tidur ya karena malamnya gue kerja. Jadi gue tuh Lu nge-gym. kurang tidur mulu tiap hari. Jadi gue nge-gym tuh masih ngantuk, Wet. Lo tau apa? For the first time, gue kan selalu membanggakan diri gue pelor ya. Gue gampang molor. Gue kemarin tidur di sauna. Oh iya? Gue steam di sauna. Gue tuh sering ngeliat bapak-bapak Jepang tertidur ngorok di dalam sauna. Gue tuh selalu gini, kok bisa ya dia tidur di sauna gitu. Gue tuh gini, gila capek banget berarti dia ya. Atau very relaxing. Gue nggak pernah tertidur. Kemarin akhirnya gue tertidur di sauna. Enak loh. Enggak, ya tidurnya juga enggak 1 jam ya. Tidur 5 menit gitu yang kayak gitu. Endol loh, Bo. Nice. Luar biasa. Luar biasa. Iya. Nah, di mana poin membanggakan lo pelornya? Bahwa ternyata gue bisa tidur dalam segala situasi. Gue belum pernah tidur di Termasuk sauna. Iya, ternyata pernah gitu. Gue di lobi, pernah di bis, pernah angkutan umum, pernah nebeng mobil paman gue, pernah. Gue sampai pernah dijedotin loh pala gue sama mami gue. Karena menurut dia itu tidak sopan. Tidur di mobil orang saat nebeng itu tidak sopan. Gue bilang ini kan aku ngantuk dan dia kan bukan orang lain, dia paman gue. Kata emak gue, kata mami gue, enggak sopan. Oke. Dijedotin, Bo. Coba kalau itu terjadi pada anak sekarang, pasti emak gue udah di penjara kali. Lu udah laporin sambil lu live. Guys, aku dijedotin kekerasan dalam rumah tangga, guys. Tuh pelakunya. Mami, wave to the camera. Ya nggak? Aduh, aneh ya Allah Tuhan. Bicara soal berat badan, gue menemukan sebuah kejanggalan. Gue nggak tahu mesin timbangan gue rusak atau gimana. Berat gue turun terus masa. Rusak. Udah, gampang. Tapi kayaknya sih rusak ya. Gue nggak tahu sih. Tapi Rusak. apa gue nimbang dulu sebentar ya, Bo? Boleh nggak? Ki, coba nimbang. Nimbang boleh, tapi asal lu jujur sama geng duet berapa kilogram timbangan lo. Oke, nggak masalah. Gue mah orangnya nggak suka nutupin. Coba. Tadi pagi, gue bilang itu 76. Sebenarnya gue dapat ilmu dari dokter waktu kemarin kita acara Omron, Wet. Nimbang itu setelah bangun pagi, pipis, sebelum sarapan. Sebelum sarapan atau sesudah sarapan ya? Sebelum sarapan. 77,4. Tadi pagi gue bangun, pipis, pup, segala macem itu di 76,9. Oke, 77,4 ya. Gue tuh, nih gue boleh jujur nggak? Gue tuh kan juga termasuk orang dengan appetite yang lumayan tinggi dan sehat, iya kan? Dan gue udah masuk bulan kedua nih, gue pakai suplementasi gue. Gue merasa rasa lapar gue itu datangnya tepat waktu seperti
janji setia Tuhan. Jadi pagi sama siang gitu. Itu udah lapar aja gitu. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Capek Gitu. banget deh. Tapi gue nggak tahu ya, kayaknya suplementasi gue yang membuat kayaknya asupan makanannya tuh terserap bener gitu Web. Jadi kenyangnya itu juga lebih cepat dan apa yang gue makan nggak terlalu banyak yang jadi lemak. Aku nggak tahu ini fata morgana, the way I feel, or it is what it is gitu ya. I would like to think it is what it is. Salston bilang lagu Zumba itu barusan. Di love dong video gue itu. Sialan deh tuh si Friska nyuruh gue bikin begitu. Gue pikir cuman sebentar. Waktu take pertama tuh udah bagus. Kata dia nggak menarik. Diulang. Sampai keringetan loh. Siapa sih Friska? Friska ada anak kecil yang bantuin gue bikin video gitu. Biar kayak artis sekarang. Ada tim sosmed gue, anjay. Oh, sekarang udah punya tim sosmed. Kagak, Bo, freelance aja, Beb. Belum sanggup bayar tetap. Oh, dapat dari mana sih Friska? Mbak Wati. Oh, nemu di mana? Di pos kota. Nemu di mana tuh kayaknya tuh dia sampah gitu ya, Wet. Dia anak muda berbakat. Generasi emas. Suka gila ya. Terus bikinlah akhirnya. Bikin. Terus dia tuh suka punya. Gue tuh seneng sama orang yang banyak ide gitu. Dia kayak Hana gitu loh. Bikin ini mau nggak? Begini mau nggak? Jangan gitu doang gitu. Nah gue demen orang-orang yang begitu. Kak bikin ini yuk, ayo. Tapi harus begini. Oke gitu. Dicoba ya. Gitu. Dan gue kan orangnya mauan ya. Ayo aja gue mah gitu. Anywho, lalu bicara mengenai nasi goreng, so sweet deh. Kemarin ada geng duet yang kirim message ke gue bilang gini, Om Dave harus cobain bakmi Jawa Mas Yono. Dia udah nyobain, si Mas Yono ini dia juga jual. Nih gue bukain ya, namanya siapa ya kemarin dia? Oh, Floren. Bakmi Jawa Mas Yono. Adanya di mana? Panglima Polim nomor 72. Lu cari di Google Maps udah ada. Gue udah sering lewat. Kalau gue putar balik dari tempat pilates gue Kardea, gue selalu lewat. Dan gue lihat dia udah jual gorengan, mendoan gitu. Gue gini, kayaknya ini enak deh gitu. Karena pas di pengkolan tempat gue muter U-turn. Tuh, di Panglima Polim, depan toko lampu-lampu. Gue gini, ini kayaknya enak. Bener. Dia juga jual nasi goreng. Dan ini nasi goreng Jawa ya. Yang medok gitu. Nasi goreng sama bakmi goreng Jawa. Bakmi Jawa Mas Yono. Terus geng duet pada ngirimin nasi goreng Raisa tuh di mana? Ternyata di depan Taman Puring, cuy. Itu adalah nasi goreng langganannya si Raisa. Nasi goreng gila, nasi goreng apa? Nasi goreng Pak Endut depan halte Taman Puring. Nah, tuh cari deh tuh. Lu kalau pada kegilaan kayak begituan. Duh. Ini ya Gargantang langsung manggil ya, say. Gargantang apaan sih, Po? Lak-lakan. Bahasa apa tuh Gargantang? Gue baru dengar. Manado. Oh, bahasa Manado. Ya. Mas Yono enak kan? Oh, dia masaknya pakai areng. Oh, kayak Oma Anglo. Jadi kita tuh ada smokiness-nya gitu ya. Ada smokiness-nya di dalam itu. Kayak minyak wanginya Alchemist. Itu yang absolut itu ada smokiness-nya. Kebayang nggak minyak wangi ada efek smoky-nya gitu. Gitu. Kapan terakhir ke rumah Anglo? Kenapa gue menutup muka gue ya? Iya, makanya. Nanya aja. Terakhir ke rumah Anglo bulan lalu ya, Wan? Oh, bulan lalu. Oke. Kapan ada rencana mau ke rumah Anglo lagi? Kenapa mendadak lu jadi berminat sama rumah Anglo? Waktu dulu gue lagi berapi-api sama rumah Anglo, lu kayaknya nggak show no interest. Ya nanya aja. Udah putus ya? Enggak. Masa persahabatan putus? Nggak boleh, tali silaturahmi nggak boleh putus. Makin tua teman itu susah, nggak ada perputus-putusan.
Oma Anglo masih tetap teman aku, nggak ada putus-putusan. Nah, kemarin pas ngomongin nasi goreng, gue juga udah tahu tuh kuncian gue. Kalau gue belum terpuaskan nasi goreng gue weekend tinggal ke Oma Anglo aja makan nasi goreng, kelar. Pasti gue udah langsung, lu belum pernah kan ke Oma Anglo? Gue belum pernah ke rumah Anglo. Lucu deh, ponakan gue Emma kan lagi intern di bazar. Oh, udah akhirnya. Iya, udah berjalan. Terus? Makasih Terus? ya Erika. Kan aku tahu kalian itu punya policy intern itu harus 3 bulan, harus berbulan-bulan. Lah, ponakan gue cuma bisa intern sebulan, tapi diterima juga gitu. Lucu deh, jadi Itu dia lo tiap hari. ceritain. Iya. Gitu lo ceritain. Harusnya nggak usah lo ungkap part itunya. Oke, hapus. Simsalabim, memori tadi hapus. Udah berhenti jadi- aja, diterima kasih banyak Erika. Udah, Makasih titik. ya kak, gitu. Kamu baik banget. Terus aku gini, emang gimana hari ini? Lucu gini, iya nih lagi nunggu taksi gitu mau pergi. Iya hari ini diantar mama. Iya aku lagi nunggu dijemput papa. Oh kenapa nggak pulang sendiri? Aku lagi mau menghemat ongkos jadi nebeng papa aja nunggu. Waktu zaman sekolah suruh nunggu di lobi 15 menit udah gonggong beb. Sekarang ya lo nyahok deh tuh ye. Terus gini lagi apa kak? Aku lagi makan di kantin karyawan. Lucu ya. Seneng deh. Gue tuh senangnya gini. Nyampe juga ya gue di fase hidup ini. Lo tuh kayak oma-oma ya. Ya, oma-oma ngecekin cucu gitu. Dicek Iya. terus cucunya lagi apa, 5 menit kemudian lagi apa. Kayak, udah kali anaknya lagi kerja. Gue tuh ngecek tuh nggak 5 menit sekali. Gue tuh ngecek cuman pagi aja. Touch base gue tuh cuman pagi. Kan dia mau pindah ke Semarang tuh. Gue udah bilang. Mereka itu nggak pernah bunyi di grup WhatsApp keluarga. Gue tuh bilang gini. Emma, coba kita bikin perjanjian dulu sama Pipi. Oke, kamu kan mau pindah ke Semarang? Iya. Mulai aktif di grup keluarga. Jadi ngasih kabar di grup keluarga aja. Nggak usah japri, nggak usah apa. Jadi kamu satu jalur komunikasi untuk papa, untuk mama, untuk aku. Aku bilang gitu. Kalau kamu nggak bunyi di grup keluarga, lu gue teleponin, tempat kos lu gue datengin, ibu kos lu gue teleponin, dekan lu gue Uber. Saya cuma mau tahu ponakan saya udah di kelas apa belum? Mau pilih yang mana? Oke. Aku bunyi di grup keluarga. Nah udah. Nah jadi Serem banget. semenjak itu dia bunyi di grup keluarga. Pagi gitu. Pagi. Udah mau jalan hari ini? Iya. Oke. Masih punya ongkos non? Masih. Oke udah cukup. Gue gak ganggu lagi lu seharian. Serem banget. Gue boleh bertanya nggak? Ini bantu gue memahami ya. Apa alasan lo nanya-nanya kayak gitu dan meminta dia melakukan itu? Alasan gue, ya gue cuma pengen tahu aja kabar lo minimal pagi-pagi sebelum lo beraktivitas. Udah. Gue seharian gue gak akan ganggu lo. Siang-siang gue gak akan ganggu lebih lo. dalam. Maksudnya? Apa sebenarnya intensi di balik pertanyaan dan keinginan itu? Nggak ada yang lebih dalam sih, Bo. Kayaknya itu normal, semua orang tua begitu nggak sih, Keng Duen? Pengen tahu aja lo masih hidup nggak? Apa yang akan lo lakukan hari ini? And I do that to everyone loh. To grup geng gue kan grup pertemanan cuma satu ya. Jadi I maintain only grup pertemanan satu, grup keluarga satu. Udah that's it. I do that every morning. You ask my friend. Normal kan? Seharian gue nggak ganggu, gue nggak minta pap, gue nggak minta video call, gue nggak minta FaceTime, malam pun gue nggak nanya. Pagi itu it's my time. Karena pagi itu waktunya gue pegang handphone. Kalau lo tanya lebih dalam apa, akankah gue mengisi relung kosong? Maybe. For me, it's my obligation as a person who loves you. Kalau lo nggak punya keinginan yang sama, ya nggak apa-apa. Karena lo bukan keluarga gue dan lo bukan geng BB Cream gitu. Jadi kalau lo ada dalam situ, lo pagi-pagi juga akan gue tanyain. Tapi gue tahu kan lo nggak suka. Jadi ya berarti lo nggak cocok main di BB Cream. Itu aja. Iya. And I bet, ya lo nggak melakukan itu kan dengan keluarga lo. Jadi lo nggak bisa mengerti alasannya itu. Iya. It's my personal boundaries. You can handle me, good. You cannot handle me, we have a problem. Oh, oke. Ada lagi pertanyaan kembangan mengenai itu? Nggak ada. Gue cuman pingin
paham aja gitu kayak kenapa ya. Dan gue gini, alasannya gue nanya itu sebenarnya mungkin juga itu refleksi ke gue gitu. Kenapa gue nggak suka ditanya seperti itu, dan kenapa ada orang yang suka nanya seperti itu. Itu alasan gue bertanya gitu. Karena gini ya, Iwet, ini tidak I don't know ya. I'm not putting you in a corner saying that because you're not close with your family or your friends or whatsoever, atau you have different different communication styles with your loved one than me, but that of course gitu. Tapi gue punya banyak sekali sahabat-sahabat yang jenisnya kayak lo. Dan kalau ada apa-apa, pasti kan lo nggak ngabarin tuh ke orang tua lo. Orang tuanya itu nanyanya ke gue loh. Si ini nggak ngasih kabar, aku lihat dari sosial media dia sakit. Boleh tanyain nggak, Dave? Tante nggak dijawab nih. Jadi sama aja, Bo. Orang tua dimanapun mengharapkan hal yang sama. Nah makanya jangan emosi. Gue cuma nanyanya gini loh. Gue tuh jadi justru di sini tuh bertanyanya adalah apa yang salah di gue ya? Nah untuk itu aku nggak mau ikut campur karena menurut aku itu it's personal journey. Iya itu dia makanya. Jadi gue berusaha untuk memahami ini karena gini. Kemarin tuh gue habis nanya di thread. Gue bukan nanya sih. Gara-gara ngobrol sama siapa? Swipe teori? Mira. Kan Mira bilang gitu bahwa ketika dia ditinggal sama calon suaminya H-5 minggu, terus kan kemudian dia jadi melalui berbagai macam petualangan lah kita bilang gitu, pengalaman. Terus dia menemukan bahwa kayaknya ada sesuatu yang salah antara hubungan gue dengan orang tua gue. Sehingga gue tidak pernah, gue selalu jatuh ke dalam relationship yang jenisnya sama terus. Beberapa di antaranya adalah salah satunya tuh dia mencari orang yang justru susah didapat. Bener kan kayak gitu kan? Terus kalimatnya dia lagi adalah terus kemudian gue berpikir apakah ini karena dan itu kan jadi kayak tipenya dia kan, dia bilang gitu kan, gue selalu mencari orang yang susah gue dapatkan, gue mencari orang yang sosoknya lebih tua, dan ternyata setelah ditelaah-telaah adalah dia bukan kehilangan, dia bahasanya apa ya, mencari father figure. Ingat nggak dia bilang gitu kan? Terus abis itu dia bilang lagi bahwa bisa jadi dari situ gue kepikir gini, jangan-jangan setiap kali kita dalam relationship bilang tipe gue tuh yang begini, tipe gue tuh yang begitu, tipe gue tuh yang kayak gini, tipe gue yang kayak gitu, itu sebenarnya adalah cara lo untuk mencari sesuatu yang hilang dalam diri lo dan tidak lo dapatkan dari orang tua lo. Oke. Terus kemudian dari situ gue mikir gini, iya ya, jangan-jangan sebenarnya untuk bisa kemudian memperbaiki diri itu adalah dengan menerima keadaan yang ada, yang selama ini nggak lo dapetin, terutama dari, mungkin gue nggak bilang orang tua deh, Bo, ya, karena orang tua tuh nanti ibu gue tersinggung, ya kan? Keluarga gitu. Bukan keluarga, ada istilahnya lagi. Iya, authoritative figure. Authoritative figure itu bisa siapa aja ya, bisa orang tua, bisa orang yang merawat lo, siapapun itu gitu. Terus gue cuma mikir gini, iya kali ya, mungkin selama ini juga kehidupan cinta gue tuh bisa dibilang tidak pernah berhasil. Selalu ada aja kandasnya. Gue bisa menerima hubungan yang kayak tanpa status pun gue oke. Itu bisa jadi ada hubungan dengan authority figure gue gitu. Agree, gue setuju. Iya kan? Nah itu yang kemarin gue tanya di thread. Mungkin nggak ya ketika lo nyebut gitu ya, oh tipe gue tuh orangnya kayak gini, tipe gue tuh harus lebih tua, tipe gue tuh harus yang rapi, tipe gue tuh harus yang bisa masak, tipe gue harus yang begini, begitu. Lu pernah nggak mikir bahwa jangan-jangan itu adalah hal-hal yang selama ini lo nggak temuin dari authority figure lo? Agree. Itu gue setuju. Itu juga Iya yang kan? waktu kemarin ngobrol sama Mira, kan Mira bilang gini, gue itu berkaca dari bapak gue. Bapak gue itu ada, gue tahu dia sayang sama gue,
but he is not physically available and emotionally not always available karena sibuk kerja gitu. You know that kind of feeling. Jadi dia selalu cari laki-laki yang sayang sama dia, tapi not necessarily harus physically available atau emotionally available. Jadi ketemu orang yang nempel terus sama dia gerah gitu karena itu tidak dia pemahaman dia akan cinta yang dia lihat dari papanya tidak seperti itu. Ini juga pembahasan gue dan akhirnya gue menemukan dan menyadari mengenai diri gue ya, Wet. Kan tadi lo cerita mengenai diri lo. Could be betul, dan kalau emang betul itu adalah personal reflection dan journey yang masing-masing dari kita harus jalani ya, geng duet, untuk bisa tahu. Ini di bagian gue. Akhirnya, ini kesadaran baru. Akhirnya gue menyadari, oh iya juga ya. Betul, Wet, apa kata lo? Gue itu ternyata all throughout my relationship itu berarti dengan family members gue ya. Family members gue itu kan cuman ipar gue, adik gue, suaminya, 2 keponakan gue. Dulu gue punya supir, punya pembantu rumah tangga. Ini yang kerjanya lama ya. Terus gue punya manajer. Terus gue punya dulu Saji, tapi Saji udah bubar. Itu, terus gue punya teman-teman ya. Ini tuh I treat them the same. Ternyata yang gue cari selama ini adalah I want to create my family because I have no family. Iya, paham. Jadi kalau tadi kebingungan lo gitu, bukan kebingungan ya, maksudnya pertanyaan. Your interest lo terhadap kenapa sih lo perlu banget tahu kabar ponakan lo kayak apa gitu? Karena for me that's what family do. Itu, jadi gue tuh ngumpulin orang untuk jadi family. Masuk ke dalam hubungan percintaan, nih geng duet ya. Jangan enek kalau gue itu seneng banget ngomongin relationship. Pun ternyata pola gue gitu ya. Gue itu judulnya aja ganti-ganti. Cari pacar. Terus sekarang gue nggak pacar, gue carinya life mate. Gue cari partner. Teman gue bilang gini, itu beda judul, bukunya sama aja bro. Betul. Ternyata yang gue cari adalah, gue cari orang yang mau masuk ke dalam family gue. Family gue tuh diri gue. Do you want to be my family member or not gitu. Dan itu tuh non-negotiable ternyata buat gue. That's my non-negotiable. Ada kan orang yang gue nggak pengen jadi family member lu loh. Gue tuh nggak pengen terlalu masuk ke dalam kehidupan lo gitu. Itu tuh friksi-friksi dalam hubungan gue tuh gitu. Kayak kalau family member, contoh realnya gitu ya. Family member tuh kita kan beraktivitas bareng dong gitu. Kayak misalnya apa? Let's take holiday. You meet my friends. You meet my other family members. Ada yang nggak mau. Dan itu nggak apa-apa. Nggak cocok berarti sama gue. Dan bener tiap orang itu mencoba mengisi kekosongan yang sama. Kayak contoh gitu ya. Gue punya kenalan gitu. Kayak gue gini, pilates bareng yuk, berenang bareng yuk, olahraga bareng yuk. Dia nggak demen tuh, nggak suka gue. Lu kayak orang tua gue deh, pengennya ngapa-ngapain bareng, nggak perlu kali. Oh iya, ya karena itu didikan di rumahnya dia begitu, dan dia rasa itu nggak cocok. Nah kalau gue, karena gue nggak dapat begitu-begituan dari lu nyari. Lu nyari dan lu expect dari orang untuk bisa melakukan itu. True. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gini. Ini benar-benar gara-gara Mira nih gue jadi kepikiran gitu, dan ini benar-benar jadi kayak lingering terus gitu. Makanya tadi don't get me wrong, gue nggak berusaha untuk cornering lo atau apalah itu ya bahasanya. Tapi gue berusaha mencari tahu gitu, kenapa ya gue ini kenapa ya gitu. Terus kemarin tuh gue sampai gini, gue udah hipnoterapi waktu itu, tapi ternyata hipnoterapi tuh nggak cukup sekali kan. Dari hasil obrolan gue juga dengan banyak orang tuh, nggak pernah, hipnoterapi tuh nggak bisa sekali, hipnoterapi tuh harus berkali-kali gitu. Karena ada banyak yang harus lo rilis. Terus gue cuma jadi mikir gini, kayaknya gue mau menyudahi deh cycle tidak menyenangkan ini dalam relationship gue, dalam hubungan, bahkan relationship nggak cuma masalah pacar ya, tapi juga dengan lingkungan sekitar. Betul. Caranya gimana ya? Itu yang kemudian jadi pertanyaan gue. Apakah gue harus hipnoterapi lagi? Apakah gue harus ke psikolog? Apakah gue harus apa gitu? Karena
kan selalu teorinya, nih balik lagi teorinya. Teorinya adalah terima keadaannya, maafkan. Cuma kan gue baru mikirin aja triggernya, itu gue udah kesel. Gue baru ngeliat, baru mikirin cerita itu gue udah triggered banget, udah kayak, gitu. Terus gimana gue mau maafkan gitu kan? Oke. Nah itu yang masih jadi pemikiran gue, yang masih jadi kayak ini harus diapain ya. Tapi gue nggak mau ini berlarut-larut dan gue nggak mau ini berlanjut terus gitu. Kalau gue tuh gini ya, Web ya. Ini cara simple gue dalam menavigasi hidup gue. Selalu dimulai dari keinginan. Kayak apa yang lo ungkapkan gitu. Kan biasanya gitu ya, kita sadar akan sesuatu sehingga kita punya keinginan untuk melakukan sesuatu. Nah kan kayak apa yang lo share di duet pagi hari ini. Lo sadar kalau lo punya luka masa lalu yang ingin lo sembuhkan. Sederhananya begitulah ya. Yang ingin lo sembuhkan. Karena dulu mungkin tidak apa-apa membawa luka ini. Saat ini di titik hidup lo merasa ini sudah tidak penting lagi untuk dibawa-bawa. Terus kan kemudian mulai timbul keinginan, apa yang harus gue lakukan ya? Psikolog kah? Hipnoterapi kah? Nyembah botol kah? Ngobrol sama awan kah? Gitu. Apapun itu kan. Berdoa kah? Meditasi kah? Mencari pengobatan di YouTube kah? Apakah gitu ya? Kalau gue tuh selalu, gue berhenti di situ, gue gini, gue bawa dalam doa dan berkata dalam hati, aduh Tuhan, gue tuh ada kerinduan loh. Kalau itu mungkin bahasanya terlalu Kristen ya. Gue tuh ada kerinduan untuk I want to let go of my trauma. What should I do ya? Dengan gue bertanya begitu, terus gue akan lihat aja, gue akan dipertemukan dengan siapa nih ke depannya. Iya. Itu tuh biasanya jawabannya ketemu, Web. Iya. Lo paham kan sekarang kenapa lo kalau nanya, lo bilangnya, lo katanya mau ke Bali ya? Itu gue trigger di situ. Lo perhatiin gak sih? Gue gak suka. Jadwal gue diketahui, gue ditanya, gue mau kemana, gue ngapain, I don't like it. Iya. Itu sih. Tapi balik lagi, ini jangan ada yang tersinggung ya. Mari kita bahas ini dengan dewasa. Jangan ada yang merasa bahwa kayak lo nyalain gue atau apa gitu, jangan ya. Karena ini kalau kita sama-sama membahas. Iya, kalau sampai itu nanti dibahas gitu, gue akan makin menjauh nanti. Gini, apa maksudnya nggak ada orang hidup tanpa trauma. Kemarin gue ngedengerin podcast seorang psikolog. Dia psikolog, ngajarin orang untuk hidup lebih baik. Dia bilang ini, gue yakin anak gue juga punya trauma dan nggak apa-apa nanti biar dia cari konselingnya dia sendiri untuk menyembuhkan luka itu. Nggak ada orang tua yang 100% sempurna yang tidak meninggalkan luka apa-apa pada anak-anaknya. Nggak ada, Beb. Jadi don't feel bad. We're not dishing our parents or saying that they are wrong, we are right. No, we are simply admitting that the scars that we have been carrying no longer serves us. Gitu. Kemarin gue baca ya iwatnya seorang tantric yoga teacher gitu membahas mengenai sexual energy. Gue ngikutin postingannya, baca. Gue kan kalau demen sesuatu gue bacain gitu. Dan ini juga gue gini, damn. Terbukti lagi bahwa segala sesuatu yang kita pendam itu akan keluarnya di tempat-tempat yang biasanya tidak kita duga. Dan memang how everything is all connected. Nah dia membahas mengenai sexual energy, mengenai sexual fantasy. Dia bilang gitu, punya sexual fantasy itu sehat loh. Yang nggak sehat adalah growing up kita merasa bahwa our sexual fantasy itu di-link dengan guilt, shame, sin, all the negative emotion. Sehingga kita tumbuh menjadi manusia dewasa yang merasa bahwa sexual fantasy itu salah. Padahal itu adalah healing energy. Kan Profesor Yu Hasan tuh bilangnya, sexual activity itu 90% tujuannya rekreasional. Only 10% itu untuk bermamah biak. Kok mamah biak sih? Kembang biak, reproduksi lah. You get what I mean lah ya. Gitu. Kadang-kadang enggak sih. Sometimes I don't get it. Iya, gitu. Nah, terus yang lucu adalah, terus dia bilang gini, contohnya gitu ya, itu biasanya adalah your desire yang lu pendem keluarnya di situ. Contoh,
orang yang jadi dominan dalam sexual fantasinya itu bisa jadi karena kehidupannya sehari-hari he is robbed of power and control. Sehingga dalam sexual activity-nya dia merasa dia perlu punya power. Atau orang yang submissive, yang di kamar tidur itu nyerah aja deh gitu. Like willingly giving you all the power, you do whatever you like to me. Ini consensual ya. Itu karena biasanya dalam kehidupan hari-harinya dia kelelahan selalu menjadi orang yang ambil posisi, ambil keputusan. Terus gue mikir, teman-teman jadikan obrolan ini buat sama-sama bahan refleksi diri kali ya. oke, ya. Tidak ngejudge, tidak. Tadi ada beberapa yang soalnya terus kalimatnya jadi kayak berasanya paling tahu, tau nggak lo? Kalau You aku know? tuh gini ya, ini kan kita ngobrol ya, diskusi, berusaha mencari tahu point of view yang berbeda supaya kita mendapatkan pemahaman baru. Kalau gue tuh selalu gitu, cawan gue tuh selalu kosong kalau ngobrol. At least gue berusaha untuk kosong. Oke, lo paling tahu gue yang kosong deh, gitu, supaya gue bisa dapat sesuatu dari lo. The point of my story why I point out sexual activities dan sexual desire adalah gini. Only to prove actually every thought, every behavioral pattern we have itu is basically ties and link into something that happened in our past. Kenapa sexual activity dan desire jadi penting? Karena buat aku, kalau kita ngobrol gini kita masih 60% sadar. Kalau kita sadar, kita masih bisa kontrol. Gue jangan terlalu dominan, nggak enak gitu. Tapi kalau udah sexual desire, we lose our control. Actually, that we become our truest self. Menurut gue ya. Karena you lose all control. Jadi kalau lu mau lihat sejatinya diri lu kayak apa, behind closed door, who are you? Ya, true that. Sambil diingetin juga, guys, jangan lupa untuk tap-tap layarnya karena kita udah berapa hari tidak mencapai KPI 1 juta likes ya. Jadi monggo silahkan di tap-tap. So, jadi berarti benar ya bahwa kemarin tuh soalnya dari jawaban-jawaban thread itu betul tuh bahwa tipe yang kita cari sebagai pasangan itu bisa jadi adalah hal-hal yang tidak kita dapatkan ketika kita ada di golden moments kita. Itu umur 0 sampai 5 tahun gitu ya kalau nggak salah. Terus kemudian satu lagi kemarin ada yang bilang juga, gue lupa teorinya siapa Dave. Cuma love language itu juga bisa jadi adalah hal-hal yang juga tidak lo dapatkan dulu. Makanya kemudian lo kejar. Kan Arthur Brooks di bukunya yang dia collab sama Oprah, What Happened to You gitu. Semua tuh backbone-nya adalah apa yang terjadi sama lo di masa lalu lo, di masa kecil lo. Tapi since we are being honest, tadi gue lihat pas buka lo bilang ini, aduh tahun depan lo 45 gitu kan. Bulan depan lo 45. Gue bulan depan 49. Dan gue baru menyadari, gue pikir gue tuh udah resolve semua trauma gue. Ternyata belum kan? Ternyata belum. Dan gue akan mulai terapi. Gue kan gitu ya. Apa ya yang perlu gue lakukan gitu. Dan gue bertanya itu, Tuhan, please show me how can I let go of this pain and this trauma. I don't want to carry it until the grave, until the day I close my eyes gitu. Gue hidup, gue jadi kakak, jadi paman, jadi temen, jadi lover, jadi rekan kerja yang hidup dengan luka. Gue nggak mau loh. Dan gue merasa bahwa itu sia-sia buat diri gue sendiri ya. I don't want to live my life not living my fullest potential. It's what a waste of life gitu. Gue nanya, aduh apa yang harus gue lakukan? Dan gue ketemu jawabannya apa dan kayaknya gue cocok dan gue akan mulai sesi terapi itu. It's my gift.
it's my gift to, kemarin gue bilang sama Mbak Wati, I know it Mbak. Dan gue kan selalu tiap tahun gitu ya, Web. Aduh, gue mau ulang tahun, gue kasih kado apa ya buat diri gue. Tadinya gue pikir gini, gue belum pernah jalan-jalan sendiri ke Bali. Gue mau ke Bali ulang tahun ini. I want to be alone. Gue belum pernah. Gue pengen yoga kek, gue pengen di kolam berenang kek, undang kadal, komodo, suka-suka gue deh gitu ya di kolam renang. Mau ngapain gitu. Gue selalu denger teman-teman gue begitu kan. Aduh, gue abis bercocok tanam di kolam renang. Oh iya, seru amat. Gue belum pernah gitu. Terus gue pikir, do I really want it? Gue mikir-mikir, enggak. Kado ulang tahun gue tahun ini, gue mau terapi. I want to deal with my childhood trauma. Di mana, Bo? Kayaknya pilihan gue jatuh kepada vendor kali listening room. Lo udah dapat brosurnya 3 ya? Lo dapat brosurnya 3. Udah lo baca semua, pilihan lo jatuh ke listening room, yes. Listening room Tante Dina Haidir itu. Karena ketika gue bertanya, besokannya gue dapat undangan event. Gue pikir ini undangan event beauty clinic. Begitu datang, gue diketemuinnya sama psikolog, gue diketemuinnya sama healer, sama spiritual leader. Gue gini, spiritual leader dia belajar semua agama ya. Jadi gue pikir, gue cocok. Dan sosoknya, gue cocok. Sosoknya perempuan paruh baya, vibe-nya, energinya keibuan. Nah, gue itu paling cocok sama energi perempuan. Itu yang kemarin lo cerita bukan sih yang di Kemang itu? Iya. Ya. Apa namanya? Apa yang punyanya si Anggiras? Listening room. Iya, listening room. Ada compoundnya kan, lo kata. Orbit, Tuhan Yesus. Kurang sabar ya akhir-akhir ini menghadapi gue ya kayaknya ya. Enggak, Pak. Ini sabar kok saya. Nggak punya partner lain, cuma punya satu. Hidup gue udah 50. Mau nyari partner lain tuh udah susah. Gue terima aja. Kamu seperti apa? Bener. Umur segini Sorry udah ya, makan repot. cupcake dulu. Aduh, makan babi cupcake lalu. dulu. Gue dikata babi, guys. Gue dikata babi. Dan Iwet. Ya, ngomongin soal authority figure gitu ya. Itu juga berhubungan dengan cara kerja kita dan pola kita berinteraksi. Cupcake tuh dikunyah bukan dicium-cium. Nanti tuh minyak wangi alkemis Outwest lu cium-cium. Cupcake di mana? Butter. Lu beli di mana sih, Boy? Gue tuh suka sekali loh cupcake. Gue juga. Gue suka apalagi ada krim-krim begini loh. Iya. Dikata babi, gue aduh babi lah lo. Gue juga suka loh cupcake. Gue suka apa aja deh, Bo. Di Camp Cik Pepe kan ada Cakes & Co. Kemarin lo nggak lihat? Seberangnya seberangnya Lina Clara apa itu? Gue mau kasih masukan dong buat yang punya Kemcik. Lu kenal gak sih? Itu kenapa buat orang-orang kayak gue tuh, kenapa lu tuh bakery taruhnya di depan, taruh paling belakang. Godaan itu di belakang, jangan di depan. Godaan tuh di belakang, jangan taruh di depan. Nah, enak banget nih. Gue lanjut boleh ya sebelum gue emosi nih ngeliat lu ngunyah. Lu pernah makan cupcake Magnolia di New York nggak? Pernah. Manis banget, gue nggak suka Dev. Tapi lu ngeh nggak tempatnya kayak apa? Dulu itu sempat jadi dream life gue loh. Nggak terlalu bagus kan? Iya. Very small, very homey. Kayaknya tuh temen-temen yang bikin usaha, tapi hangat. Orang ke situ tuh kenal satu sama lain. Sebelahnya toko bukunya Marc Jacobs sekarang udah tutup. Bookmark kalau nggak salah. Aduh ini hidup ideal gue nih. Ini ideal gue. Sama dulu tuh gue kan berhayal. Lo tau nggak sih? Gue pernah cerita nggak sih, Wet? Hayalan gue. Apa tuh? Hayalan babu ya. Jangan dijudge. Dulu gue tuh cita-citanya gitu. Gue punya bakery kayak Magnolia, sampingnya toko buku, Bookmark. Karena gue pacarannya sama Marc Jacob. Oh iya. Gue pacarannya sama Marc Jacob. Gue Vulgar ya? selingkuhnya. Vulgar ya?
vulgar Ya banget kan nih. ini hayalan, hayalan. Oh ya, Mark oke. Jacob nerd version ya, bukan Mark Jacob. Mark Jacob kan ada banyak version. Waktu dia jadi nerd, dia masih gemuk, pakai kacamata, masih into book apa. Kalau sekarang kan udah jadi punk rock. Terus gue selingkuhnya sama Tom Ford. Dah, gue tinggalnya di New York. Nggak aneh-aneh, nggak aneh-aneh. Enggak kok, enggak aneh-aneh banget, Dave. Itu tuh simple banget, simple. Heeh. Ya, Iya, nggak neko-neko, bener nggak neko-neko. iya, iya. Tapi Dave, lanjut lagi boleh nggak gue? Balik lagi. Nah, gue ada yang mau gue omongin sebentar. Boleh nggak? Lanjutin sebelum lu- Boleh, boleh. Bicara mengenai sambil lo makan cupcake, bicara mengenai authority figure, itu tuh nyambung semua loh. Ketika tadi gue bilang, gue cocoknya sama figur feminim, sama energi feminim. Gue kalau gue kerja dapatnya leader laki-laki, gue nyolotnya setengah mati. Karena gue tuh sama figur laki-laki selalu merasa gue tuh direndahkan, gue tidak dianggap, gue dipertanyakan. Tapi kalau gue dapat figur perempuan, gue nyerah, gue gini. Lu lebih tahu dari gue, lu pimpin gue. Itu. Temen gue, gue lihat gini, dia tuh selalu nempelnya sama sosok pemimpin laki-laki yang lebih tua, lebih bermartabat, lebih punya wisdom. Terus gue gini, pola ini tuh selalu berulang di lo. Kenapa kira-kira? Karena gue nggak dapat figur itu dari bapak gue. Jadi gue selalu nempelnya sama figur laki-laki. Nah kan kalau kita tahu ini, kita jadi lebih bisa memetakan ya. Misalnya gitu, ketika gue kerja gitu, gue Iya. salah. Bos gue laki-laki. Kalau gue ditegur sama bos laki-laki, gue bisa nyolot loh. Tapi kan tahu, si Dave jangan ditegur sama bos laki-laki. Udah lu aja deh bu. Kalau ditegur sama figur perempuan, kena dia. Itu kan jadi kayak lebih gampang gak sih? Pantes, that's explain a lot. Iya, gue sama lu kan bawaannya nyolot. Benar. Iya, gue sama lu bawaannya nyolot. Oke. Nah, pemikiran selanjutnya nih dari obrolan kita adalah Betul, jadi tapi kita nggak bisa memilih bos. sabar, belum selesai gue cerita loh. Nah, terus gue jadi mikir gini, Dave. Nanti kalau misalnya nih, gue akhirnya udah bisa, ya kita nggak bilang menyembuhkan lah ya, tapi gue bisa accept trauma gue gitu, luka gue atau apalah segala macem. Pertanyaan gue adalah, akankah tipe gue berubah? Tipe apa nih yang relationship? Tipe orang yang gue cari in relation. Oke, ini bisa ditanyakan kepada narasumber ahli. Tapi menurut gue, kalau ngobrol-ngobrol kita berdua aja, menurut gue mungkin gini, Web. Tipe kita tidak berubah. Tapi cara kita dealing with that tipe yang berubah, Web. Jadi sebenarnya yang berubah tuh bukan outside world, but our inner world. Lo tau nggak? Ada satu fakta. Kenapa gue suka sekali Chinese? Karena Waktu gue dikandung, bapak gue itu nempelin poster bintang Taiwan. oh, Kayaknya itu subconsciously masuk ke gue lewat ibu gue. You know? Karena kan bayi itu sebenarnya bisa menerima segala sesuatu ketika dia dalam kandungan kan. yes. Jadi kayak apa ya? Kayak sesuatu yang longing gitu di gue, walaupun sebenarnya I don't know ya. Cuma gue kayak gini aja. Bisa jadi loh ketika gue kemudian bisa heal, bukan heal lah ya, accept apalah segala macam itu bahasanya. Gue mungkin akan bisa menerima hal-hal yang selama ini gue pikir gue cari. Itu dia. Karena gini, ini hasil pemikiran juga gara-gara kemana satu suro itu. Orang yang gue bilang artikulatif dan pintar itu bukan Chinese. You know? Terus gue cuman gini, oh ternyata nggak Chinese menarik juga ya, gitu. Terus gue jadi mikirin aja gitu kayak, jangan-jangan kalau misalnya gue bisa accept masa lalu gue, semua tuh juga akan bisa berubah gitu. Jadi gue bisa lebih terbuka, tidak mengkotak-kotakan orang yang gue ingin dekati, lebih mudah, things like that. Gue cuman balik lagi ya, ini tuh kayak bener-bener gerambiang isi pikiran gue tumpahin aja nih sekarang.
Ya, Pemikiran-pemikiran gue tuh bener-bener semua tuh gue keluarin nih. Gue jadi kayaknya gue harus deh nih nyelesain ini semua supaya mungkin dasar utamanya adalah, sorry ya loncat-loncat kayak lagi terapi. Dasar utamanya adalah kayak I think I'm longing for a relationship. hmm, Cuma selama ini selalu gagal dan gue mencari tahu kenapa ya ini gagal terus. ya. Karena we can agree to disagree ya, Gen Duet. Karena kalau gue merasanya gini, semua orang, all singles, men, women, itu sebenarnya longing for relationship. Karena kita ini memang diciptakan untuk punya orang lain. We are created in pairs. We are created to have a connection with other human being. Not technology, not pets, not things gitu. Ini Tapi ada yang bilang kalau gini, Dave. kalau ada orang yang bilang gue nggak mau, itu sih benteng. karena kita udah terlalu sering sakit, jadi akhirnya we grew a thick skin. Fettuccia bilang ini, ketika kita berubah, energi berubah, maka kita akan menarik orang yang berbeda juga. Itu agak make sense sih buat gue. That's make sense. Ya. Jam 8 guys, kita mesti siap-siap karena jam 10 jadwal hari ini panjang sama Dave. Doakin aku kuat ya guys, karena aku akan bersama dia seharian. Alan lu. Dari pagi Lo nggak sampai lihat? siang ada jeda sedikit, abis itu sama dia lagi sampai malam. Gue kayak, oh my god, too much Dave today. Lu nggak lihat tuh karena aktivitas kita pagi-pagi, gue udah ngeblow dari kemarin biar abis ini gue tinggal jalan. Oh itu udah di blow rambutnya. Udah dong. Oh kirain natural. Kenapa? Nggak ada. Gila emosi banget lo sama gue. Gila ya lo. Sabar. Heh? Perempuan rambut cantik natural tuh cuman Anissa Pohan yang gue kenal, Bo. Dia bangun tidur juga rambutnya udah mateng. Salah. Lo nggak tahu kan? Lo nggak tahu gimana rambutnya dia bisa sebagus itu setiap hari. Blow juga ya? Bo, dari zaman kuliah, dia udah punya salon langganan yang harganya murah supaya bisa cuci keramas ngeblow dia tiap pagi. Ah, berarti benar apa kata warga threads. Masih ada nggak sih perempuan natural zaman sekarang? Natural. Semua perempuan udah naturalisasi. Oke ya, kita pamit sekarang. Terima kasih banyak semuanya. Sampai hari Senin. Bye everyone.